الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberi nikmat, yaitu nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam, sehingga pada kesempatan hari ini kita bersama-sama masih bisa melangkahkan kakinya untuk menuju Masjid Al-Isra ini dalam rangka mengikuti sholat Idul Fitri 1444 Hijriah. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya kita sampaikan itu yang kami hormati Al-Ustadz Ahmad Tamami, yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Isra Hidayah Mandiri beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Lingkungan Bapak RW 11, Bapak RW 12 beserta jajarannya, yang kami hormati para haji, para ibu haji, dan semua jamaah Masjid Al-Isra yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam tidak lupa kami limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya yang selalu senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita di nanti yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kami atas nama Ketua DKI Masjid Isra sekaligus mewakili panitia Ramadan 1444 Hijriah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua jamaah, semua warga Tridaya 4 yang telah mensupport, membantu, mendukung kegiatan-kegiatan selama bulan suci Ramadan, yang mana tanpa bantuan bapak-bapak ibu semua kegiatan mungkin tidak akan berjalan. Tentunya alhamdulillah kegiatan di Masjid Isra ini berjalan dengan lancar, dari mulai iftar jami, sholat tarwih, terus iktikaf dan tadarus, semua bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua tentunya kita juga sangat berterima kasih kepada segenap panitia zakat yang telah menyampaikan, telah menerima dan menyalurkan beberapa penerimaan yang akan saya sampaikan, itu penerimaan untuk zakat fitrah berupa uang sebesar 14.366.500 rupiah. Untuk zakat fitrah semua sudah disalurkan kepada yang berhak. Kemudian penerimaan zakat fitrah berupa beras sebesar 553 kg, itu pun sudah disalurkan kepada yang berhak. Yang ketiga penerimaan zakat mal sebesar 1 juta sudah disalurkan semua. Yang keempat penerimaan infak dan sedekah sebesar 4.077.500 rupiah masuk ke kas DKM. Kemudian penerimaan fidyah sebesar 1.062.000 sudah disalurkan kepada yang berhaknya juga. Itulah yang
laporan penerimaan zakat fitrah di Masjid Al-Isra. Tentunya kita juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga apa yang telah diberikan, apa yang telah diinfakkan, apa yang telah disodakokan akan menjadikan suatu amal soleh atau imal baik kita yang akan memperberat timbangan kita nanti di yaumil, memperberat amal kebaikan kita di yaumil qiyamah, dan akan memberikan kita untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga mengajak berpesan kepada semua jamaah Masjid Al-Isra dan sekitarnya bahwa kita pada hari ini telah menggapai hari kemenangan, yaitu hari Idul Fitri. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan akan menjadi tolak ukur kita setelah bulan-bulan yang lain. Akan lebih baik lagi untuk memakmurkan masjid, untuk berinfak dan bersedekah. Mudah-mudahan Masjid Al-Isra ini semakin ke depan semakin makmur, dan mudah-mudahan jamaah kita, lingkungan kita juga semakin makmur juga dengan turunnya keberkahan dari Allah Ta'ala. Dan saya mengucapkan segenap pengurus DKM Masjid Al-Isra mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan kita semuanya saling memaafkan, saling pada hari ini, mudah-mudahan apa yang kita kesalahan kita yang lalu pada hari ini kita memaafkan, kita suci kembali, dan kita kedepannya ya mudah-mudahan semakin Daya 4 semakin aman, semakin damai, semakin makmur dan semakin cinta kepada masjid. Itulah yang harapan kita semua. Mungkin tidak perlu panjang lebar karena waktunya juga udah siang, semakin panas. Mudah-mudahan ya kita akan pelaksanaan sholat Idul Fitri akan dimulai jam 6.30. Demikianlah sambutan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya apabila banyak kesalahan, kami segenap panitia dan segenap pengurus Masjid Al-Isra mohon maaf lahir dan batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sholat id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dimulai sholat Idul Fitri, kami ingin sedikit mengingatkan tentang tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri. Yaitu untuk sholat Idul Fitri dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Rakaat pertama sebanyak 7 kali takbir dan rakaat kedua 5 kali takbir. Di sela-sela takbir dianjurkan untuk membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Adapun yang bertindak sebagai imam sekaligus khotib Idul Fitri pada pagi hari ini yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Faikin Tamami. Untuk Bilal Ustadz Dede Solihin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Minal aidin wal faidin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalallahu ya karim. Bila taufiq wadayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu sunnatan li'idil fitri rak'ataini jami'atan rahimakumullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamami iqamatis shalah.
الصلاة جامعة رحمكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما ضحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بدغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات السلام علينا أشهد أن لا إله إلا اللهم صل وبارك على رسول العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Alhamdulillah. أيها الناس أنصتوا ولا تتكلموا عند الخطبة. أنصتوا واسمعوا على ما قال له الخطيب على المنبر. أنصتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أنصتوا لعلكم تفلحون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi harrama siyamal al-a'yadi diyafatan li'ibadihi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul ladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, wa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami kitabih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri Masjid Jami Al-Isra yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Kebesarannya dikumandangkan dari mulai terbenamnya matahari hingga detik ini. Kebesarannya kita dengarkan di tempat-tempat ibadah, di masjid-masjid, di musola-musola, yang menunjukkan bahwasannya memang sesungguhnya Allah lah yang maha besar. Akan tetapi kebesaran Allah Subhanahu wa taala terkadang tidak terlihat hanya karena kesombongan-kesombongan kita.
Lantas bagaimana ketika kita bertakbir mengumandangkan kebesaran Allah, kemudian kita bisa merasakan tentang kebesarannya? Maka kita pun harus senantiasa mempunyai media-media untuk menjadikan Allah senantiasa sebenar-benarnya yang maha besar. Kita harus bisa menganalogikan dalam kehidupan kita ketika bertakbir memaha besarkan Allah. Ketika kita melihat bola dunia, maka di situ kita bisa melihat betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ketika kita berpikir bahwasanya di daerah inilah kita tinggal, di masjid ini sekarang kita berdiam diri, dan masjid ini berada di wilayah perumahan Tridaya Sakti, di mana Tridaya Sakti itu berada di Tambun Selatan, dan Tambun Selatan itu berada di Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Bekasi berada di Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat berada di Kepulauan Jawa. Sementara negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempunyai beribu-ribu pulau, dan salah satunya adalah Pulau Jawa. Ketika kita sadar ke sana, maka kita akan memahami tentang apa itu kalimat takbir. Allah yang senantiasa kita sanjung-sanjung maha besarnya. Setiap sholat kita pasti dalam takbiratul ihram, di dalam takbir intikal kita selalu mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Akan tetapi kebesaran Allah terkadang kalah dengan kesombongan yang ada pada diri kita. Maka pada pagi hari ini kita sama-sama datang ke rumah Allah yang mulia dalam rangka menundukkan kesombongan kita, melepaskan baju kebesaran kita, pangkat dan jabatan kita. Yang hadir pada hari ini adalah hanyalah hamba Allah yang berharap akan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan pernah melihat siapa kita, apa gelar kita, dan apa pangkat kedudukan kita. Karena pada hari ini, dari mulai kemarin terbenamnya matahari, Allah Akbar terus dikumandangkan tanpa ada putus-putusnya. Disitulah kesombongan-kesombongan yang harusnya sirna pada diri kita, dan yang ada adalah sifat penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memuji kepada Allah pada pagi hari ini atas segala karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan kita melaksanakan tugas yang mulia, yaitu perintah agama menjalankan saum di bulan Ramadan selama 1 bulan. Maka setelah selesai melaksanakan puasa 1 bulan lamanya, pada hari ini kita semua berbahagia. Walaupun ketika dilihat dari sudut yang lain, seharusnya kita juga hari ini berduka. Kenapa? Karena kita ditinggalkan oleh bulan suci, bulan agung yang dimuliakan, yang penuh dengan keberkahan, bulan diturunkannya Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Maka hari ini adalah hari suka dan duka. Kita bersukaria karena telah menyelesaikan tugas mulia kita. Di sisi lain kita juga berduka karena di zaman para sahabat-sahabat Nabi,
Beliau-beliau para sahabat Nabi ketika di akhir-akhir Ramadan, menjelang Ramadan meninggalkan mereka, maka mereka bersedih yang teramat sangat sedih. Tentu berbeda dengan kondisi kita yang senantiasa menghitung dan menghitung kapan Ramadan akan segera selesai, karena memang makom kita sangat jauh berbeda dengan makom para sahabat. Namun demikian, sisi kebahagiaan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kiranya orang yang telah dikaruniai keimanan dalam dirinya, menyatakan dirinya sebagai seorang muslim, maka dia harus berbahagia. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kul, katakanlah wahai Muhammad, bifadlihi, dengan fadlnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa bidzalika, dan dengan fadl dan rahmat itu, falyafrahu, maka berbahagialah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kebahagiaan kita hari ini adalah sebenar-benarnya kebahagiaan, karena kita pada hari ini berhari raya Idul Fitri. Bukan saja kita berlebaran, akan tetapi kita berhari raya Idul Fitri. Karena hari raya lebaran itu bisa dirayakan oleh siapapun, baik dia itu orang yang beriman ataupun orang yang tidak beriman, baik dia itu menjalankan puasa Ramadan ataupun tidak menjalankan puasa Ramadan. Tetapi lebaran pasti akan dia rasakan kebahagiaannya. Berbeda dengan hari raya Idul Fitri, di mana hari raya ini hanya dirasakan oleh orang-orang yang betul-betul telah menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui 3 tahapan Ramadan, mendapatkan maghfirah, mendapatkan rahmat, dan kemudian naitkum minan nar, diampuni dosa-dosa kita. Maka inilah gambaran kita, orang-orang yang tidak mempunyai dosa, sebagaimana anak-anak yang masih balita, anak-anak yang belum sampai pada usia akil balik. Mereka begitu bahagia, padahal mereka tidak sesen pun mempunyai uang, padahal mereka tidak mempunyai gelar, padahal mereka tidak mempunyai pangkat dan jabatan. Tetapi mereka berbahagia. Kenapa? Karena mereka tidak mempunyai dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hari ini kita mendapatkan makom pada titik itkum minan nar, dimerdekakan daripada api neraka, dengan syarat bahwasanya setelah kita sama-sama menyelesaikan hablum minallah, menjalankan perintah-perintah Allah dengan baik, sudah bertadarus di bulan Ramadan, sudah tarawih di bulan Ramadan, qiyamul lail di bulan Ramadan, menggapai malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, semuanya sudah kita laksanakan. Maka sudah menjadi tradisi yang tidak pernah menyalahi daripada syariat Islam. Di negara kita, negara yang kita cintai ini, negara Kesatuan Republik Indonesia, mempunyai sebuah tradisi, di mana tradisi yang diwariskan oleh para leluhur kita adalah tradisi yang mengambil daripada dalil-dalil syariat, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kita diperintahkan satu sama lain saling bersilaturahim.
kita diperintahkan satu sama lain saling maaf memaafkan. Karena Allah tidak akan mengampuni dosa sesama manusia, dan Allah mengampuni dosa selain daripada itu, dan Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita kepada sesama kita. Karena hubungan kita sosial masyarakat, kita sudah barang tentu menyakiti saudara kita, pernah kita menggunjing, pernah kita menyakiti secara fisik, pernah kita menyakiti hatinya, dan lain sebagainya. Ketika di bulan suci Ramadan kita telah selesai melaksanakan ibadahnya, maka di bulan Syawal ini, pada tanggal 1 Syawal, kita hendaknya saling bersilaturahim dan saling maaf memaafkan. Dan hebatnya lagi, di negara kita ini mempunyai sebuah tradisi di mana kita bukan hanya saja merasakan kebahagiaan tentang hari raya Idul Fitri yang penuh dengan sukacita, tetapi kita juga senantiasa diingatkan bahwasanya kita mempunyai leluhur, kita mempunyai orang tua, kita mempunyai para guru, di mana mereka semua telah mendahului kita. Maka kita mempunyai tradisi berziarah. Dan berziarah ini bukan berarti kita meminta maaf kepada orang yang telah berada di alam barzakh. Akan tetapi ketika kita mendoakan para almarhum almarhumah, maka mereka yang akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita harus yakini semua itu. Maka ini adalah tradisi yang tidak menyalahi aturan syariat hukum Islam, dan harus kita pertahankan. Jangan sampai kemudian amaliyah-amaliyah ini hilang dari bumi pertiwi negara kesatuan Republik Indonesia. Tradisi berziarah kubur itu adalah perintah agama, diberikan contoh kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama bagi kita yang barangkali masih mempunyai orang tua, dahulukan mereka, karena merekalah yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Ketika kita mempunyai jarak yang tidak mungkin ditempuh, maka sebelum kita bersilaturahim, terlebih dahulu kita manfaatkan teknologi pada hari ini. Kita telepon orang tua kita, kita sampaikan permohonan maaf kita. Atau memang jika kita bisa bersilaturahim, maka sebelum jauh kita pergi bersilaturahim kepada sanak saudara, terlebih dahulu orang tua kita yang masih ada. Dan ini harus kita tanamkan kepada putra putri kita. Bagaimana Idul Fitri itu menjadikan kita betul-betul bebas dari dosa-dosa kita kepada Allah, dan juga bebas daripada dosa-dosa kita kepada sesama manusia. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada hari ini kita juga dihadapkan dengan situasi dan kondisi bahwasanya setelah beberapa tahun Idul Fitri di negara kita selalu bersamaan, akan tetapi pada hari ini kita berbeda dengan saudara-saudara kita. Namun demikian kita tidak perlu risau tentang bagaimana hukumnya orang yang melaksanakan puasa sementara saudara-saudara kita sudah beridul fitri. Ketika kita meyakini tentang sebuah hukum, maka yakinilah itu. Di negara kita ada sebuah organisasi kemasyarakatan. Organisasi Islam terbesar adalah Nahdlatul Ulama, yang senantiasa berdampingan dengan pemerintah.
Bukan berarti organisasi yang lain tidak berdampingan dengan pemerintah. Akan tetapi Nahdlatul Ulama mempunyai kebijakan-kebijakan yang diambil ketika sudah memutuskan bahwasannya negara kita adalah bukan negara agama, akan tetapi negaranya orang-orang yang beragama. Maka kita sepantasnya menyerahkan urusan semuanya kepada ulil amri yang berhak menentukan isbat adalah pejabat tinggi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Siapapun boleh memiliki ilmu pengetahuan tentang astronomi, siapapun boleh memiliki ilmu pengetahuan tentang ilmu falak, akan tetapi dia harus sadar tentang kapasitasnya. Sebagaimana sebuah riwayat yang kami pernah baca dari sejarahnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, di mana beliau punya menantu ahli falak. Ketika menantunya memutuskan untuk berhari raya tanpa menunggu daripada ketetapan atau isbat dari pemerintah, maka Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menegur keras putra menantunya. Tidak ada hak bagi kita untuk berikhbar, mengajak kepada orang lain untuk berhari raya, karena kita berada di sebuah negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang punya hak dan wewenang adalah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian kita juga harus menjadi muslim yang bijak. Muslim yang bijak bagaimana? Tidak mudah menyalahkan orang lain, tidak mudah memvonis organisasi lain, selama organisasi itu tidak memprovokasi, mengajak kepada kebencian-kebencian karena perbedaan, maka tidak ada kapasitas kita untuk benci kepada mereka, untuk menyalahkan kepada mereka, apalagi memvonis sesat dan salah kepada mereka. Karena hal ini pun pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ketika itu beliau mengutus beberapa para sahabat agar pergi untuk suatu kepentingan ke sebuah wilayah Bani Quraidah. Pesan Kanjeng Rasul adalah, kalian jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Sejarah ini masyhur. Lantas tanpa ada pertanyaan dan perdebatan, para sahabat yang mendapatkan mandat begitu bahagianya diutus oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka berangkat, dan pada pertengahan jalan masuklah waktu sholat asar, sehingga salah satu dari mereka ada yang mengajak kepada rombongan agar melaksanakan sholat asar terlebih dahulu, karena dikhawatirkan perjalanan kita sampai Bani Quraidah itu akan menghabiskan waktu asar. Sementara yang lain akan tetap dengan apa yang diperintahkan oleh Kanjeng Rasul, bahwasanya kita diperintahkan sholat asar di wilayah Bani Quraidah. Kedua-duanya tidak ada yang mau mengalah, sehingga terjadilah sebuah pertengkaran. Dan ketika ini disampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi tidak menyalahkan satu dan lainnya. Inilah kebijaksanaan seorang pemimpin. Maka ini perlu kita jadikan contoh tauladan dalam kehidupan kita,
Terlebih kita berada di negara kesatuan Republik Indonesia yang berbeda-beda suku, bahasa, bangsa, pemahaman dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika kita saling menghargai, maka hidup berdampingan dengan penuh kemesraan itu akan menjadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang terpenting adalah keyakinan kita mengikuti guru-guru yang bersanad, guru-guru yang ilmunya sanadnya sampai kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai akhir, atas nama pribadi khatib, banyak tentunya kekurangan, kekhilafan, kealpaan, baik tutur kata kami ataupun perilaku perbuatan kami. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya di hari yang fitri ini. Mudah-mudahan kita semua kembali kepada fitrah kita, dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Kullu amrin wa antum bi khairin wa ja'alana minal aidin wal faizin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي وكفى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم. فقد قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا
وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وقراءتنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم، اللهم إنك عفو كريم، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر.
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
لا